Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Khususnya nih buat Anda, teman-teman pembelajar mandiri program paket C yang luar biasa semangatnya. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu modul tema 12 tentang Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara. Di sini kita nggak cuma mau ngafalin teori sampai pusing ya, tapi kita bakal bener-bener membedah gimana sih prinsip-prinsip kenegaraan ini hidup, bernapas, dan bisa kita rasakan di sekitar kita setiap harinya. Nah, materi panduan kita hari ini berakar langsung dari sumber resmi Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C. Saya mau bilang kalau perjalanan pendidikan non-formal yang lagi Anda tempuh ini sangat valid loh. Ini esensial banget buat kemajuan bangsa. Tujuan utama kita di sini adalah buat memahami kalau Pancasila itu nggak cuma sekedar deretan kalimat di buku cetak, tapi harus dipraktekkan secara nyata lewat tindakan kita sehari-hari buat menciptakan masyarakat yang adil. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Peta jalan kita kali ini simpel aja. Kita mulai dari pengantar modul, terus lanjut bahas hak dan kewajiban warga. Setelah itu, kita bakal nengok realitas di lapangan pada bagian mengingkari dan melanggar, lalu ditutup dengan upaya penanganan bersama. Kita akan bergerak dari konsep yang sangat ideal, masuk ke masalah di dunia nyata, sampai akhirnya nemuin resolusinya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Pengantar modul 12, memulai perjalanan belajar. Buat Anda yang belajarnya mandiri dan super fleksibel, saya cuma mau ngingatin, kemampuan Anda ngatur waktu itu adalah sebuah kekuatan besar. Panduan ini dirancang khusus buat mendampingi dan mempermudah proses belajar Anda supaya tetap terstruktur. Kalau kita bedah keseluruhan modul ini, ibaratnya kita lagi jalan ngelewatin 3 fase penting. Langkah pertama, kita kenalan dulu sama pondasinya, yaitu hak dan kewajiban Anda di bawah payung Pancasila. Terus di langkah kedua, kita bakal ngeliat situasi ketika keseimbangan itu mulai rusak alias saat terjadi pelanggaran. Dan langkah ketiga, yang menurut saya paling penting, kita nggak cuma berhenti buat ngeluh, tapi kita fokus pada gimana cara menangani dan menuntaskan masalah tersebut bareng-bareng. Ada satu kutipan yang kuat banget nih dari materi awal kita. Di situ tertulis, ketertiban masyarakat akan segera terwujud jika semua orang sanggup berbuat sesuai dengan peraturan. Kalimat ini seakan nampar kita ya, menyadarkan kita kalau tatanan negara yang baik itu nggak mungkin turun dari langit gitu aja. Ketertiban itu sangat bergantung pada tindakan kita masing-masing, pada komitmen nyata setiap orang, termasuk Anda dan saya, buat tunduk pada kesepakatan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, hak dan kewajiban warga, menyeimbangkan timbangan keadilan. Supaya gampang, coba deh Anda bayangin sebuah timbangan klasik. Kalau satu sisi ditarik terlalu kuat atau ditaruh beban yang terlalu berat, ya pasti seluruh harmoninya bakal hancur berantakan kan? Dalam praktik berbangsa, apapun yang kita lakuin, mulai dari gimana cara kita ngobrol sama tetangga, cara kita buang sampah, sampai cara kita nyampein pendapat, itu semua harus ada landasannya. Dan dasar pijakan yang nggak bisa ditawar lagi buat semua tindakan kita di Indonesia ini, ya prinsip-prinsip agung dari Pancasila itu sendiri. Yang bikin konsep ini sangat menarik adalah kontras tegas antara dua kutub tersebut. Di satu sisi, kita punya hak. Ini adalah segala sesuatu yang mutlak berhak Anda dapatkan sebagai manusia merdeka. Tapi, jangan lupa, lihat sisi sebelahnya, kewajiban. Ini adalah hal-hal yang mutlak harus Anda kerjakan. Keduanya ini benar-benar kayak dua sisi koin. Nggak mungkin kan, kita terus-terusan nuntut hak kita dipenuhi, tapi kita sendiri tutup mata sama kewajiban. Keduanya wajib banget seimbang. Terus yang jadi pertanyaan, apa sih yang jadi batasannya? Jawabannya jelas, kelima sila Pancasila ini. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini bukan cuma sekedar hafalan pas upacara bendera hari Senin loh. Ini indikator hidup kita. Kelima prinsip inilah yang nentuin di mana hak kita berhenti dan di mana kewajiban kita harus dimulai. Supaya kita nggak nginjak-nginjak hak orang lain. Kalau setiap dari kita bisa benar-benar meresapi batasan itu dan ngejalaninnya dengan konsisten tiap hari, barulah kita bisa mencapai satu titik krusial, harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat ya, harmoni sejati itu bukan berarti nggak ada konflik sama sekali, tapi kondisi di mana setiap perbedaan itu bisa dijembatani karena kita semua sadar akan hak dan kewajiban kita. Tapi ya, kenyataan di lapangan seringnya nggak seindah teori kan? Kita masuk ke bagian ketiga, mengingkari dan melanggar. Disinilah kita bakal ngebahas apa yang sebenarnya terjadi secara sosiologis kalau timbangan antara hak dan kewajiban tadi mulai miring tajam. Coba perhatiin situasi jalanan yang sering banget kita temui ini. Ada pejalan kaki yang mau nyebrang dan ada motor yang lagi melintas. Jangan anggap sepele loh, jalan raya itu adalah panggung utama tempat teori kita tadi diuji. Pejalan kaki punya hak mutlak buat aman di zebra cross, sementara pengendara motor punya kewajiban buat ngasih jalan. Begitu ada satu pihak yang egois dan melanggar aturan, boom, kekacauan atau bahkan kecelakaan pasti terjadi.
Nah, realitas di jalanan tadi bawa kita ke satu definisi yang sangat krusial, pelanggaran HAM. Dalam prakteknya sehari-hari, pelanggaran itu terjadi ketika seseorang memaksakan porsi kebebasannya terlalu jauh di timbangan tadi, yang mana secara otomatis bakal merampas hak milik orang lain. Tindakan kayak gini jelas-jelas menodai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara di sisi lain, kita juga sering lihat yang namanya pengingkaran kewajiban. Poin pentingnya di sini adalah, saat Anda dengan sadar nolak buat ngelakuin bagian Anda sebagai warga negara, Anda itu nggak cuma sekedar absen atau pasif loh. Kelalaian ini secara langsung bakal nambah beban orang lain dan pelan-pelan ngerusak struktur masyarakat itu sendiri. Oke, kita udah bahas cetak biru yang ideal, kita juga udah lihat retakannya. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian akhir. Upaya penanganan bersama, aksi nyata di lingkungan Anda. Ini saatnya kita berubah dari yang tadinya cuma baca teori, jadi pengamat, dan pembawa solusi aktif di dunia nyata. Dan ini nih ilustrasi briliannya. Kehadiran infrastruktur negara buat ngakomodasi kewajiban warga, contohnya lewat kantor pelayanan pajak. Bayar pajak itu contoh pemenuhan kewajiban tingkat tinggi yang sangat esensial buat muterin roda fasilitas publik. Institusi ini jadi bukti nyata gimana negara mengelola kewajiban buat mastiin kontribusi kita balik lagi ke kita dalam bentuk manfaat bersama. Tapi tunggu dulu, upaya perbaikan itu nggak bisa cuma diandelin ke pemerintah aja. Lewat penugasan di modul ini, Anda dikasih 3 misi utama. Pertama, identifikasi hak keseharian Anda. Kedua, amati dan bikin laporan soal pelanggaran di sekitar rumah. Dan ketiga, bikin penelitian sederhana dari peristiwa itu. Anda benar-benar ditantang buat melangkah keluar rumah, interaksi sama warga, dan bertindak layaknya seorang peneliti di komunitas Anda sendiri. Tolong selalu ingat ya, modul ini bukan sekedar rintangan birokrasi buat dapetin ijazah. Pesan utama yang mau disampaikan adalah, terapkan di lingkungan masyarakat Anda. Ilmu yang Anda dapatkan ini adalah senjata ampuh buat memberdayakan tetangga Anda, lingkungan Anda, dan buat nyelesain gesekan-gesekan soal hak dan kewajiban di sekitar Anda. Dan akhirnya, kita sampai juga di penghujung ulasan materi ini. Sebelum Anda bangkit, ngambil buku catatan, dan mulai ngelakuin observasi lingkungan buat ngerjain tugas, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Sudahkah Anda menyeimbangkan hak dan kewajiban hari ini? Coba renungkan pertanyaan ini kemanapun Anda pergi. Jadikan itu sebagai pengingat buat ngambil tindakan yang lebih baik buat diri sendiri dan tentunya buat bangsa kita. Terima kasih banget udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita selanjutnya.